Selamat datang di channel History One. Kali ini kami akan mempersembahkan Ratu Cantik di belakang Raja-Raja Tanah Jawa. Namun sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya teman-teman memberikan like, komen, dan subscribe-nya supaya channel ini berkembang lebih baik lagi. Wanita cantik tidak hanya ada pada masa sekarang saja. Pada zaman dulu juga banyak ratu tercantik di tanah Jawa. Mereka adalah istri-istri para raja di tanah Jawa yang memimpin kerajaan semasa kurun waktu tertentu. Siapa saja mereka dan seberapa cantik mereka? Tanah Jawa pada zaman dahulu dipimpin oleh para raja karena sistem pemerintahan yang dianut adalah masih berbentuk kerajaan. Mereka belum mengenal demokrasi presidensial seperti pada zaman sekarang. Karena para raja adalah pemimpin tertinggi, biasanya mereka juga memiliki istri yang paling cantik. Seperti zaman sekarang, kecantikan juga dipandang sebagai sesuatu yang berbeda. Di mata masyarakat, kecantikan bisa menandakan seseorang tersebut punya banyak waktu dan materi untuk merawat diri. Tak heran dengan status istri raja, wanita-wanita tersebut bisa terlihat mempesona. Berikut adalah ratu tercantik di tanah Jawa yang menjadi istri para raja. Ken Dedes. Siapa yang tak kenal Ken Dedes? Ia adalah permaisuri dari Ken Arok yang merupakan pendiri kerajaan Singosari. Ken Dedes adalah wanita yang dikenal memiliki paras cantik dan membuat semua pria jatuh hati padanya. Sebelum menjadi istri Ken Arok, Ken Dedes terlebih dahulu merupakan permaisuri dari Tunggul Ametung. Namun Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok lewat sebuah kudeta, sehingga ia bisa memperistri Ken Dedes yang cantik. Kecantikan Ken Dedes justru membawa kisah haru dalam kehidupannya. Hingga saat dia meninggal, anaknya yang bernama Anusapati membangun sebuah candi yang saat ini dijuluki dengan Candi Kidal. Di candi ini konon pernah digunakan untuk menyimpan apu dari Ken Dedes. Di dinding Candi Kidal terdapat relief yang menceritakan kisah Garuda, seorang anak yang ingin membebaskan ibunya dari penderitaan. Hal inilah yang menjadi penafsiran bahwa di masa lalu Ken Dedes selalu hidup menderita, meski akhirnya menjadi wanita paling berpengaruh dalam sejarah raja-raja Jawa. Ken Dedes tetaplah ratu cantik yang melahirkan generasi Wangsa Rajasa. Generasi ini berjalan mulai kerajaan Singosari hingga Mojopahit. Tanpa adanya Ken Dedes, mungkin raja Jawa seperti Anusapati, Wisnuwardana, Kertanegara, dan Raden Wijaya tak akan pernah lahir. Gayatri. Gayatri merupakan salah satu istri dari Raden Wijaya yang menjadi raja pertama kerajaan Mojopahit. Ia adalah anak dari Kertanegara yang merupakan raja terakhir dari kerajaan Singosari. Selain terkenal karena kecantikannya, Gayatri juga dianggap lihai dalam urusan pemerintahan. Dari 5 istri yang dimiliki oleh Raden Wijaya, Gayatri dan Darapetaklah yang memiliki anak. Tetapi tata pemerintahan sebenarnya jatuh ke anak dari Darapetak. Setelah Raden Wijaya wafat, seharusnya yang menggantikannya adalah Jayanegara. Sayangnya, Jayanegara dibunuh oleh Rapanca, sehingga tahta diserahkan kepada Gayatri. Namun karena Gayatri lebih memilih menjadi pendeta Buddha, maka tahta diserahkan kepada putrinya yang bernama Tribhuwana Tunggadewi. Banyak yang menganggap bahwa penyerahan tahta kerajaan ini hanya kamuflase saja. Meski dijalankan oleh putrinya, namun otak pemerintahan tetaplah dari Gayatri. Hal ini terbukti setelah Gayatri wafat. Tahta kerajaan langsung digantikan oleh Hayam Wuruk yang akhirnya menjadi raja terbesar Mojopahit. Anarawati.
Jika kekuatan Mojopahit terletak pada ratu cantik yang pandai memerintah, kehancuran Mojopahit juga berhubungan dengan keberadaan ratu yang mempesona. Prabu Brawijaya yang menjadi raja terakhir Mojopahit tercatat memiliki ratu yang bernama Anarawati. Ratu ini adalah putri yang diberikan kerajaan Campa kepada Brawijaya. Kondisi kerajaan pada saat itu memang sedang tidak baik. Banyak pemberontakan atas kepemimpinan Brawijaya. Sedangkan di satu sisi, masyarakat semakin terbuka dengan gagasan baru. Hal ini diperparah dengan situasi Brawijaya yang lebih senang mendengar ucapan Anarawati daripada penasihat-penasihat kerajaan yang lain. Akhirnya, Mojopahit sebagai kerajaan Hindu-Buddha tidak dapat diselamatkan lagi dan kepemimpinan tanah Jawa digantikan oleh kerajaan Demak dari pesisir utara. Sri Braja Dewi. Ia adalah istri dari Kertanegara yang merupakan raja terakhir kerajaan Singosari. Ia adalah wanita hebat yang selalu menemani suaminya yang kemudian mulai menerima banyak tekanan dari kerajaan luar. Saat Kertanegara dibunuh, ia tetap setia dan tidak berusaha melarikan diri. Sri Braja Dewi adalah wanita yang mampu membuat Kertanegara memperluas hingga mampu menguasai Bali. Sri Braja Dewi yang akhirnya melahirkan 4 putri yang menjadi istri Raden Wijaya. Anak-anak itu adalah Gayatri, Tribhuwana Tunggadewi, Prajna Paramita, dan Narendra Duhita. Dari keempat anaknya inilah akhirnya Gayatri yang muncul ke permukaan dan menjadi orang paling penting di kerajaan Mojopahit bersama anaknya yang bernama Tribhuwana Tunggadewi. Demikianlah 4 istri-istri para raja Jawa yang memiliki dampak besar pada pemerintahan Jawa khususnya dan sejarah Nusantara pada umumnya. Peran mereka bersama suami bisa membuat kerajaan menjadi semakin berjaya atau bahkan hancur seperti Mojopahit. Semoga kisah ini bermanfaat bagi generasi muda Nusantara, generasi yang sudah mulai terinfeksi virus global, terkontaminasi budaya asing yang lebih banyak efek negatifnya. Mari jaga anak-anak kita, keluarga kita dari serangan dunia global.